ditabrak. Lain kali kalau kamu tetap melawan saya pastikan kamu udah ada di kamar jenazah. Saya nggak takut ancaman Anda. Ingat ya, saya begini karena Anda. Anda melanggar kesepakatan kita. Anda menjebak saya atas kesalahan anak Anda. Jadi Anda harus tanggung akibatnya. Tolong setelah ini kamu jangan hubungin aku lagi. Karena ya aku mau fokus sama keluarga. Tolong ya. Alisa, kamu kok di sini? Aku bener-bener keterlaluan, Pak. Aku bener-bener gak nyangka. Papa tega banget sama Mama. Papa udah ngianatin Mama. Papa udah ngianatin keluarga kita, Pak. Aku kecewa sama Mama. Aku benci sama Mama. Yasmin. Kamu ngapain nyerok kolam? Aku lagi sibuk, kamu pergi, Gi. Iya, tapi kamu ngapain? Ketemu juga. Itu hanya sekedar kado kecil buat kamu. Kalau misalkan ini kado kecil, kenapa harus ada inisial G sama R? Karena Kenapa sih kamu nggak mau ngakuin aja? Kayaknya bukan sekarang saatnya aku nyatain cinta ke Yasmin. Karena aku udah punya rencana untuk menyatakan cinta ke Yasmin. Dengan momen yang gak akan dilupain sama Yasmin. Tolong kamu sabar, Yasmin. Sebentar lagi aku akan nyatain cinta ke kamu. Di suatu tempat dan momen yang istimewa. Aku minta maaf. Aku janji gak akan mengulangi semua kelakuan aku itu. Apalagi kalau sampai berita ini nyebar kemana-mana. Jangan sampai, Ma. Pak, anak-anak bukan anak kecil lagi, Pak, yang bisa dibohongin. Mereka sudah besar. Mereka tahu apa yang baik dan yang tidak baik, Pak. Ya, kalau gitu kita harus kasih lihat ke mereka kalau kita memang masih harmonis kayak dulu. Ya. Gak usah nunjukin ke mereka. Biar nanti mereka tahu sendiri. Woi! Lu ngapain berantakan bengkel gue? Suruh satu-satu kalau berani. Berisik kau! Cukup. Diam lo! Lu tahu kan tujuan gua datang ke sini? Utang lu tuh udah nunggak berbulan-bulan. Kapan lu mau bayar? Ya kalau lu ngancurin bengkel gue kayak gini, gimana gue mau bayar utang? Oke, gua kasih waktu lu 1 minggu. Bang, gue minta tolong lah sama lu. Gue gak mungkin bisa ngumpulin dana sebanyak itu dalam waktu seminggu. Gue gak bakal kabur, gue janji. Oke, gua kasih waktu lu 1 bulan. Plus 20% dari utang lu. Kalau dalam 1 bulan lu gak sanggup bayar, bakal gua acak-acak lagi bengkel lu ini. Termasuk nyawa lu. Ngerti lu? Paham lu? Ayo, cabut. Tinggal. Tinggal ada janji lu ya. Lu harus bayar utang tuh. Awas. Lu aman? Bangun. Bangun. Ya udah. Ini kalian
bersihin dulu luka-luka kalian. Nanti kalau misalnya udah mendingan rasa kita, gue minta tolong rapihin ya. Iya, baik bos. Nanti saya beresin. Thank you ya. Gimana coba cara gue bayar semua utang-utang gue? Hai guys, makasih udah join live aku hari ini. Dia itu anak bungsunya Pak Bastara Cakradinata yang konglomerat itu. Mbak Alisa ini influencer, ratu kecantikan Indonesia. Terus dia juga pemenang Indonesia Supermodel. Pokoknya masih banyak lagi deh. Alisa yang bisa jadi jalan keluar gue buat bayar semua utang gue. Pak, aku mau bicara sama Pak. Boleh. Apa? Kenapa Papa tega selingkuh dari Mama? Selingkuh gimana? Udahlah, Pak. Aku udah tahu semuanya. Alicia udah cerita ke aku. Kenapa Papa tega mengkhianati Mama? Kenapa, Pak? Dan kalau sampai Mama tahu bagaimana? Gini, Rangga. Kamu nggak perlu ngajarin orang tua. Dan sebelum kamu ngajarin Papa, kamu perbaiki aja diri kamu sendiri. Akhirnya aku bisa ngelihat kamu lagi, sayang. Setelah bertahun-tahun kita berpisah. Penampilan kamu sedikit berbeda ya. Tambah ganteng. Aku udah gak sabar pengen ketemu kamu, sayang. Oh, Pak, tolong ikutin mobil silver itu ya. Baik, Neng. Kenapa? Itu ada tamu, itu dokter. Hah? Ya udah, emang kenapa? Aku lagi gak mau ketemu sama Dokter Romeo. Mbak aja yang ketemu. Tapi bilang aku lagi udah jalan ke kantor. Mbak nggak bisa, kasihan Dokter Romeo kalau dibohongin gitu. Udah ikut aja, kenapa sih? Udah bilangnya gitu aja, ya. Ya udah, tapi jangan kelamaan ya ngambeknya ya. Mbak nggak tega ngeliat Dokter Romeo kayak gitu. Udah. Aku kamar dulu. Selamat pagi, Pak Dokter. Mbak Dia. Mau nyari Yasmin ya? Iya, Yasminnya masih di rumah kan? Yasminnya udah berangkat, Pak Dokter. Dia buru-buru katanya. Kok udah berangkat aja sih? Biasanya Yasmin jam segini masih di rumah. Iya sih. Tapi nggak tahu juga ya Pak Dokter. Tadi dia buru-buru katanya lagi banyak kerjaan gitu. Jadi lebih awal berangkatnya. Kalau gitu saya permisi. Siap Pak Dokter. Ketahuan deh kayaknya. Kayak dokter ngeliat aku nih.
Yasmin, aku tahu kamu ada di dalam kamar. Kamu pasti bisa dengerin aku kan? Aku kesini aku mau minta maaf sama kamu, Yasmin. Aku tahu selama ini aku udah bikin kamu marah. Aku sering bikin kamu kecewa. Kamu boleh marah sama aku. Kamu boleh pukul aku. Terserah kamu. Tapi aku mohon sama kamu. Jangan pernah jauhin aku. Karena aku nggak sanggup, Yasmin. Apa kamu udah lupa? Semua kenangan kita bersama, Yasmin. Apa kamu udah gak ingat lagi? Semua hal yang udah kita lalui bersama. Nah, ya, bagus. Aku kangen sama senyuman kamu, Yasmin. Aku kangen semuanya tentang kamu. Aku mohon kamu kasih tahu aku gimana caranya supaya kamu gak marah lagi sama aku. Aku harus gimana supaya kamu bisa maafin aku, Yasmin. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau ngomong sekarang. Tapi yang pasti, aku akan tetap nungguin kamu sampai kamu gak marah lagi sama aku. Sebenarnya aku tuh bingung ya, Dok. Kamu tuh maunya apa sih? Kamu tuh perhatian ke aku tuh, menurut aku perhatian kamu tuh bukan kayak sekedar seorang teman aja. Kalau misalkan kamu sayang, kamu cinta sama aku, kenapa kamu nggak ngomong? Sebenarnya perasaan kamu ke aku tuh kayak gimana sih? Itu jangan diem aja dong kalau misalkan aku nanya kayak gini. Aku capek di-GR-in, aku capek di PHP-in terus, Dok. Kenapa? Kamu nggak bisa jawab? Kenapa kamu diam aja? Pikir emang aku nggak Pergi dia. Ih, gimana sih? Berarti dari tadi aku ngomong sendirian, Dok. Dia nggak denger. Kira nggak berat ngomong kayak gini? Itu sebenarnya maunya apa sih? Capek aku loh. Aku capek digantungin, aku capek di PHP-in. Kalau memang dia nggak sayang, dia nggak cinta sama aku, bilang. Kasih tahu biar aku tuh nggak selalu berharap. Biar aku tahu, emang udah saatnya waktunya aku harus menjauh.